Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Zulkifari. Di sini saya akan melanjutkan pengerjaan lab, yaitu sekarang lab 5. Build your DB server and interact with your DB using an app. Lab overview and objective. This lab is designed, reforms, and concept of leveraging an AWS managed database instance for solving relational database needs. Jadi lab ini didesain untuk mengetahui konsep dari leveraging AWS Managed Database Instance untuk menyelesaikan relational database need, kebutuhan dari relational database. Di sini ada penjelasan tentang Amazon Relational Database Service. Amazon RDS makes it easy to set up, operate, and scale relational database in the cloud. It provides cost-efficient and resizable capacity while managing time-consuming database administration tasks, which allow you to focus on your application and business. Amazon RDS provides you with 6 similar database engines to choose from: Amazon Aurora, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQL, and MySQL, and MariaDB. By the end of this lab, you will be able to launch an Amazon RDS DB instance with high availability. Configure the DB instance to permit connection from your web server, open a web application, and interact with your database. Di lab ini kita bakal menjalankan Amazon RDS DB menggunakan dengan availability yang tinggi, lalu configure the DB, mengkonfigurasi DB instance, dan juga memberikan izin untuk connection dari web server. Lalu yang ketiga itu membuka web application dan juga berinteraksi dengan database-nya. Duration-nya itu 30 menit. Web server selection ini seperti biasa. Di sini juga kita bakal melihat infrastruktur dari yang telah diberikan. Itu ada AWS Cloud. Di dalam AWS Cloud itu ada region-nya. Di situ juga dibagi dua availability-nya, yaitu availability zone A dan juga availability zone B. Lalu di dalam kedua availability itu terdapat dua VPC, yaitu dengan IP 10.0.0.0/16. Di dalam setiap availability itu terdapat public subnet. Yang di zone A itu ada public subnet 1, dan di zone B itu ada public subnet 2. Nah, di availability zone A ini di public subnet 1 itu memiliki NAT gateway. Lalu di public subnet 2 itu juga memiliki security group web server. Dan di setiap availability zone itu terdapat masing-masing private subnet 1 dan 2. Nah, ini setelah kita melakukan mapnya, itu kita bakal mengupdate infrastruktur yang tadi kita jelaskan. Jadi di dalam private subnetnya itu ada security group RDSDB master, itu terhubung dengan security group dan juga security group yang ada di private subnet 2. Baik, jika sudah, kita lanjut ke bagian ini. Di bagian ini kita bisa klik sudah, kita lanjut ke task 1, yaitu create security group for the RDSDB instance. In this task, we will create a security group to allow your web server to access an RDSDB instance. The security group will be used when you launch the database instance. Jadi di task ini itu kita bakal membuat security group yang dimana itu membiarkan kita memberikan web server kita itu akses ke RDSDB instance.
Pertama itu kita buka VPC. Kita bakal buka VPC dan juga di sebelah kiri itu ada security group. Security group kita security group ini security group dan di sini kita juga bakal membuat security dengan security group name-nya DB security group, DB security, description-nya itu kita permit access web security. VPC-nya itu kita pilih yang lab VPC. Di dalam inbound rules pane kita pilih enroll, add rule. Di situ kita bakal pilih tipenya. Tipenya itu MySQL Aurora 3306. Press your cursor to the field right of the custom, type SG, source ini, siap. Kayaknya kita pilih yang web security group ini. Ya. Jika kita sudah, kita pilih, kita klik create resource, create security group. Oke nih. Jika sudah, kita buat create DB subnet. Create a DB subnet group. Instead, we will create a DB subnet group that is used to tell RDS which subnet can be used for the database. It's a DB subnet group requires subnet in the at least 2 availability zones. Kita balik lagi ke manajemen console, yaitu kita klik RDS. Jika sudah, kita ke sebelah kiri, di panel kiri itu ada subnet group. Group subnet. Jika sudah, kita bisa cek create DB subnet group. Dari sini kita setelah itu kita coba cek namanya. Lanjut aja setelah deskripsinya DB subnet. Subnet. VPC-nya kita pilih yang lab. Terus scroll down, kita add subnet. Kita pilih yang US1A. Kita pilih yang US1B. Subnetnya kita pilih 10.10 dan juga 10.30. Ini sudah kita pilih create. Jika sudah, kita pilih create. Kita lanjut ke task 3, yaitu create an Amazon RDS DB instance. In this task, you configure and launch a multi
Z Amazon RDS deployment of MySQL database instance. Di atas ini kita bakal mengkonfigurasi dan juga menjalankan multi-AZ Amazon RDS deployment dari MySQL database instance. Amazon RDS multi-AZ deployments provide excellent availability and durability for database DB instance, making them a natural fit for production database workloads. When you provision a multi-AZ DB instance, Amazon RDS automatically creates a primary DB instance and synchronously uh, replicate the data of the standby instance in a different availability zone, AZ. AZ itu stand for availability zone. Jadi Amazon RDS ini memberikan instance availability dan juga durability untuk ke database instance yang membuat mereka itu lebih natural fit dan juga production database-nya itu yang dimana itu bagus untuk production database workloads. Ketika kita memprovisikan multi-AZ availability zone instance di Amazon RDS itu akan otomatis membuat primary DB instance and synchronously menghubungkan replikat dari data yang sudah ada di dalam instance ke dalam availability zone yang berbeda. Nah, di task 17 yaitu in the left navigation pane, choose database. Ini basis data. Jika sudah, kita pilih database. If you see switch to the new database creation flow on top screen, please choose it. If you switch to the new database now, kita bakal pilih MySQL under engine option. Create dulu, kita create. Kita pilih MySQL under engine option. Ini. Dan juga kita pilih gini. Jika sudah, kita standard making MySQL community under template. Kita pilih dev test. Di availability and durability kita pilih untuk multi-AZ DB instance. Dan di dalam under settings where settings easy ini kayaknya arrangement dimension identifier ini satu lab DB main username-nya main lab password
Let's pass through left strip left strip pass. Setelah itu kita lanjut ke DB instance class, cursable class. Cursable includes T classes. Nah ini jumpable classes including T classes. Oh ini ya. Kita pilih gini, select DB3 micro, sudah. Jika sudah kita lanjut ke storage ini kita SSD yang general fokus, biar saja berarti. Locatednya kita pilih ubah 20. Ini 20. Lanjut ke ini emang ada yang biasa ya, give it to give it 3 ya, gimana ya. Performance scales independently from the storage. Basic performance determined based on volume size. Ini juga ini. Wah, kita ke under connectivity, kita foto pilih step VPC. Lanjut existing VPC security group. Kita pilih DB. Ini jika sudah kita pilih gini. Kita pilih coba. Di bawah monitoring kita turun ke existing monitoring. Expand additional configuration. Terus monitoring. Ini kita hapus file initial database additional. Ini initial database nya kita masukin, lalu check enable backup, enable encryption, turn off backup, which is not normally recommended but will make the database deploy faster for this lab. Jadi labnya itu tidak, sebenarnya ini backup ini kita matiin itu sebenarnya enggak recommended, karena ini digunakan karena supaya mempercepat untuk ngedeploy database-nya di lab ini. Jadi sebenarnya kita butuh backup ini tidak perlu di uncheck, namun di lab ini, khusus lab ini kita kosongkan.
Lalu kita pilih create database. Ini sudah berhasil terbuat. Kita tutup dulu. Sudah kita terbuat, namun statusnya masih make, masih dibuat. Ini yang dinamakan yang disebutkan tadi. Kalau ini lagi sedang deploy, wait until info change to modifying or available. Masih membuat, kita tunggu. Info change to modifying or available. Under connectivity and security, itu dia akan muncul di bagian endpoint field. Ini masih belum muncul ya, harusnya sih dia sudah muncul di sini. Karena mungkin ini masih dibuat, masih statusnya make. Change, berarti ini kita, nah sini sudah muncul endpointnya. Setelah muncul, kita bisa lanjutkan copy dan juga paste di kita terus ini, kita masuk ke ini dan kita masukin ke dalam text editor.
sini. Kita ambil ini. Kita simpan, kita lanjut ke task 4 yaitu interact with your database. This time you will open a web application running on a web server that has been created for you. You will configure it to use a database that you just created. To discover a web server IP address, choose the details drop down above. Web ini di mana? Website. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jika sudah kan kita bisa search apa juga ada brand menu, above address instruction, copy address IP address. Yes. Okay. Kita sini. Terus sudah kita masukin ke dalam. Nah ini open a web server, the base dari web server IP. The web application will be displayed showing information about the EC2 instance. Ini EC2 instance ini informasinya. Dan juga choose RDS link at the top of page. Edit. The RDS link at the top of page. Endpoint. Kita masuk, kita cek. Kita di testing. Sudah di RDS, tapi masih bingung di mana.
You will configure application to connect to your databases. Configuration. Berarti cik tolong itu tolong. Usah, usah, usah. Ini di mana? Open new browser. Lu udah buka new browser belum? Oke. Itu nanti masuk sini. Ada bacaan RDS lu di atas sini. Tahu lagi. Itu web server. Ini nanti bakal ada RDS nih atas sini tuh. Tuh gitu gitu gitu. Nah, tuh. Oh, STT. Kita klik ini. Jika sudah kita pilih sesuai dengan ini. Endpoint copy to the text editor earlier. Text editor ini kita pilih. Copy. Endpoint. Jika sudah kita cek untuk database-nya itu app. Username-nya mail. Next. Sudah? Kalau sudah kita message developer has made application running comment copy information to database of the second application will display address book. Ini. Ini kita sudah masuk ke address book. The test will be adding, editing, removing contact the database versus contact. Berhasil kita remove, berhasil kita sudah tambah lagi, kita edit. Cuman untuk editnya mungkin kita tidak bisa, tapi data itu bisa kita remove, bisa kita tambah. Baik, setelah itu coba submit. Yes. Baik, di sini skornya ada 20/20. Kita selesai untuk tes yang pertama, security group created, DB subnet group, dan juga DB created, dan yang terakhir itu app connect to DB. Baiklah, mungkin segitu saja dari pengerjaan lab 5. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.